Aokiji akhirnya dipertemukan dengan sang mentornya yakni Garp di Hachinosu. Anak didik pertama yang menjadi murid kebanggaannya ini pun menantang duel Garp 1 lawan 1. Tinju cinta Garp menjadi awal pembuka pertarungan mereka yang akan segera berlangsung demi tujuan mereka masing-masing. Jadi, siapakah yang pantas untuk memenangkan duel kematian yang akan tersaji di Battle Royale dalam Pulau Hachinosu ini? Yo Tamagon! Selamat datang di channel Tamagon Park. Kali ini kita akan mereview mengenai chapter terbaru yang baru saja rilis, yakni chapter 1081. Di sini kita akan membahas detail mengenai percakapan lengkap yang ada pada chapter ini, beserta dengan beberapa gambar yang Tamagon akan visualkan dalam bentuk cerita. Tidak lupa Tamagon sapa dulu ya. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Selalu semangat apapun yang terjadi ya nakama, dan bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga selalu untuk dilancarkan. Jadi sebelum kita memulainya lebih jauh, khusus hari ini adalah promo terakhir untuk mendapatkan ganci jika 20 orang pertama dari kalian membeli baju terbaru dari Tamagon Park Merch. Silahkan kunjungi online shop kami ya di Shopee, Tokopedia maupun bisa pesan lewat WhatsApp ya. Harganya juga terbatas, hanya 99.000 saja di minggu ini. Jadi buruan disikat barangnya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1081 kita kali ini diberi judul Kapten Kapal ke-10 Kuzan. Nah, dalam chapter kita kali ini kembali mendapatkan color spread yang dimana kita bisa melihat kru bajak laut topi jerami yang pria sedang tertidur pulas ditemani dengan beberapa tupai yang terlihat mereka sampai mengeluarkan semacam gelembung dari hidung. Namun tidak dengan Sanji yang tampaknya sedang membaca sebuah buku. Chapter 1081 dimulai dengan memperlihatkan lanjutan dari chapter sebelumnya yang dimana terlihat kapal dari pahlawan angkatan laut Garp terbang ke Pulau Hachinosu dengan melintasi beberapa orang yang ada di bawahnya. Tinju dari legenda marin ini pun terlihat menghancurkan beberapa bangunan di sana dan porak-poranda. Semua orang yang terkena serangan tersebut langsung terbang menjauhi Garp yang dimana beliau tampak tersenyum lebar sesudah menginjakan kakinya di pulau tersebut. Kapal dari Garp yang tadinya terbang di atas kemudian terlihat sudah menampaki tanah, namun tidak terjadi benturan. Ini dikarenakan kapal tersebut diselimuti oleh tanah liat milik Pangeran Grus. Pangeran Grus menggunakan teknik yang diberi nama Cumulonimbus yang menyebabkan tidak ada terjadi benturan sama sekali pada saat kapal angkatan laut ini mendarat di tanah. Beberapa dari para penjahat ini ngomel-ngomel mengatakan bahwa terkutuklah kau Garp, dia akan membayar untuk ini. Garp di sana berkata, aku tidak bisa menerima ini. Kenapa aku bisa menjadi semakin lemah? Para penjahat di sana berteriak, apa kau bercanda? Tolong jangan hancurkan semua kapal kami. Nah, di balik bebatuan kita pun melihat Koby dan juga Hibari mendekati Garp pada waktu itu. Helme pun terlihat tampak benar-benar senang dan juga menangis mengetahui Koby dalam keadaan baik-baik saja dan selamat. Nah, di bawah juga sudah menunggu anggota SWORD lainnya yang sebelumnya juga melawan para penjahat, yakni Kujaku dan juga Pangeran Grus. Mereka berkomentar tentang kekuatan Garp yang menghancurkan sebagian kota. Kujaku mengatakan bahwa itu berlebihan. Kau terlihat seperti pria nakal Garp. Dia sebaiknya harus masuk ke dalam pulau bukan dengan cara itu, melainkan secara rahasia. Pangeran Grus pun berkata, meskipun dia dipanggil sebagai masa depan dari angkatan laut, aku tidak akan memaafkannya untuk kasus ini. Aku akan ke sana dan menyeretnya kembali. Kemudian Koby di sana pun juga melihat Tashigi yang ikut membantu untuk menyelamatkannya. Koby mengatakan bahwa orang yang bukan bagian dari organisasi SWORD datang untukku. Hibari kemudian menjelaskan bahwa dia kehabisan akal dalam melepaskan rantai yang ada di pergelangan kaki dari Koby. Dia pun meminta Garp untuk melakukan sesuatu dengan hal tersebut. Namun pada saat dia masih berbicara, tiba-tiba saja dia dengan secara cepat menjadi beku layaknya es. Semua orang di sana tentunya sangat panik melihat Hibari yang sudah berubah menjadi patung es, tidak terkecuali Garp yang tampaknya benar-benar marah melihat kejadian tersebut. Di dekat dari mereka muncullah sosok Kuzan. Mereka berteriak, itu Kuzan, apa yang sedang dia lakukan? Tolong kembalikan Hibari seperti normal kembali. Terlihat di sana Koby yang berusaha untuk menangkap Hibari yang sudah dalam wujud patung es agar tidak terjatuh ke tanah. Para penjahat terlihat bersorak-sorai menyaksikan salah satu komandan mereka sudah tiba untuk membantu mereka sekarang. Wow, itu Aokiji, Kapten Kuzan di sini. Aokiji berkata, itu tidak baik Koby. Aku tidak bisa membiarkanmu melarikan diri begitu saja saat Teach tidak ada di sini. Sesaat setelah itu kita pun mendapatkan flashback yang dimana pertemuan pertama kali antara Kurohige dan juga Aokiji di suatu bar. Tepatnya 2 tahun sebelum terjadinya konflik besar antara Admiral Aokiji dan juga Akainu tentang siapa yang menduduki kursi utama di markas besar armada angkatan laut berikutnya. Kejadian ini tepatnya ada di 1 tahun setelah itu. Mereka berada di sebuah pulau di dunia baru. Kita bisa melihat mereka bertemu di sebuah pulau di mana di sana terdapat beberapa kru dari Kurohige menjadi patung di luar dari bar di mana tempat dari Aokiji berada. Mereka yang menjadi es di sana adalah Sanjuan Wolf, Fashko Shoot dan juga Doki. Para warga yang berada di pulau tersebut berhamburan setelah mengetahui adanya sisa dari kru Kurohige yang datang ke pulau tersebut. Kurohige berkata, apa
yang terjadi di sini? Siapa yang melakukan semua ini? Rasanya hanya ada satu orang di dunia yang bisa melakukan ini, dan itu pasti kau kan, Aokiji? Anak buahku menjadi beku di luar. Lepaskan esmu sekarang juga. Aku tidak bisa menggunakan kemampuan gura-gura untuk ini. Anak buahku akan hancur berkeping-keping dan nanti akan mati. Aokiji pun berkata, seharusnya kau mengerti jika kau adalah kaptennya. Apakah kau benar-benar berpikir akulah orang yang memulai kejadiannya jika seperti ini? Selain itu, aku juga sedang tanda petik patah hati. Suasana hatiku sedang buruk dan tebak siapa yang harus disalahkan dengan hal ini. Setelah konfrontasi mereka, akhirnya kru dari Kurohige yang dibekukan menjadi patung es di luar telah dikembalikan normal oleh Aokiji. Kemudian kali ini mereka benar-benar terlihat akrab mengobrol satu sama lain di bar tersebut. Kurohige berkata, kau benar-benar sangat lucu manusia es. Kuzan menjawab, hal yang sama berlaku untukmu bajingan kotor. Mereka berdua pun tertawa. Kurohige kembali berkata, sake tidak cukup. Lalu Aokiji pun di sini mulai bercerita. Dia mengatakan, lalu apa yang Akainu katakan selanjutnya? Ketika sesama kawan bertarung dalam pertandingan kematian, segalanya bisa menjadi sangat panas. Dan di sana aku pun berkata, ya iyalah karena kau adalah magma. Semua kru Kurohige tertawa mendengar celotehan dari Aokiji ini. Aokiji kembali berkata, dan lihat hasilnya, aku hanya punya satu kaki. Aku berterima kasih banyak padanya. Kemudian aku membuat ulang kakiku menjadi es. Pizarro pun merespon hal tersebut. Ya, jadi inilah yang terjadi ketika dua laksamana bertarung. Lalu bagaimana dengan Akainu? Apakah kau mencabut salah satu lengannya atau apa? Aokiji berkata, tidak, tapi dia pasti terluka di mana-mana. Kemudian dilanjutkan dengan percakapan yang dimulai dengan nenek sihir Katarina Devon. Dia berkata, ngemeng-ngemeng jika kita berbicara tentang luka. Apakah kau pernah mendengar seorang pria dengan luka bakar? Aokiji merespon, luka bakar. Burgess mengatakan bahwa di dunia ini ada 4 road poneglyph yang sangat penting. 2 dari benda itu dikatakan saat ini berada pada Kaido dan juga Big Mom. Dan 2 lainnya, 1 tidak berhasil kita temukan dan 1-nya lagi dimiliki oleh pria dengan luka bakar. Aokiji berkata, mungkin itu adalah aku. Vasco Shoot menjawabnya, dasar idiot, kau baru saja menerima luka bakar itu. Kemudian cerita itu dilanjutkan oleh Laffy. Orang itu berpergian dengan menggunakan kapal hitam dan ada yang bilang bahwa kapal musuh mencoba untuk menyerangnya. Namun dia bisa membuat pusaran air yang sangat besar di lautan. Mungkin saja dia punya kemampuan buah iblis. Shiryu berkata, aku dulu juga bagian dari pemerintahan dunia. Jadi tentunya aku tahu pemerintahan dunia itu sebenarnya benar-benar korup. Jika mereka punya satu batu itu, bajak laut tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan One Piece. Aokiji mengatakan bahwa dia tidak punya ingatan tentang road poneglyph. Aku tidak berpikir ada batu merah di Ohara. Yang hanya aku ingat adalah temanku yang melawan pemerintahan dunia dan mata dari seorang gadis kecil yang nasibnya kupegang di tanganku. Burgess berkata, mengapa kau tiba-tiba bercerita sedih? Kemudian terlihat Laffy berbisik-bisik kepada Kurohige. Teach, apa yang harus kita lakukan? Jika kita mengambil kekuatannya sekarang, itu akan sangat menguntungkan kita. Kemudian Aokiji pun mendengar hal tersebut. Dia berteriak, aku dengar itu. Kalian semua hanyalah sampah. Aku berkata semua tentang dunia dan sekarang aku pikir kalian hanya memburu pengguna buah iblis. Kurohige pun kemudian langsung panik. Dia meminta maaf kepada Aokiji, mengatakan bahwa krunya berkata sesuatu yang bodoh. Aku tidak ada di sini untuk itu. Jadilah bagian dari kruku. Kau dipecat dan kau tidak punya kegiatan kan? Apa yang akan kau lakukan sekarang? Yang mereka lihat hanyalah keadilanmu. Keadilanmu itu berbeda. Seketika itu Aokiji membekukan seluruh area bar, diikuti juga dengan beberapa kru Kurohige yang ada di sana pun ikut menjadi patung es. Kemudian Aokiji menjawab ajakan dari Teach tersebut. Apa kau sudah bodoh hanya karena kita minum bersama? Itu tidak berarti aku mau bergabung dengan krumu. Aku tidak percaya padamu. Kemudian Teach pun menjawabnya. Kau tidak mengerti bajak laut. Kami bukan sekelompok teman yang berlayar bersama. Yang semua bajak laut inginkan adalah tujuan bersama. Hanya itu. Kau sekarang bebas melakukan apa yang kau inginkan. Akhirnya flashback pun selesai dan kita kembali ke masa sekarang yang dimana memperlihatkan kembali Aokiji yang berdiri di depan dari Garp. Beberapa pasukan Marine yang di sana berteriak, tolong lepaskan es ini dari Hibari. Aokiji menjawabnya, kau bisa katakan apapun yang kau mau. Maaf, aku tidak bisa melakukan itu. Aku selalu menyukai kalian dan aku juga hidup dengan apa yang ku mau. Kemudian Aokiji pun melakukan serangan menggunakan sebuah teknik yang bernama Ace Ball. Serangan itu mengarah ke Garp. Aokiji berkata, apakah kau bisa membunuh murid pertamamu dan menyelamatkan murid favoritmu? Jangan biarkan apapun untuk menahanmu. Kau yang mengajariku hidup sampai saat ini. Kemudian terlihat Garp dengan sangat gampang memecahkan bola es yang dikeluarkan oleh Aokiji tadi. Garp pun tidak bisa menahan emosinya dan menggunakan teknik baru yang bernama Blue Hole. Pukulan tersebut mendarat tepat di tubuh Aokiji yang membuat dia jatuh tersungkur ke tanah yang dalam.
Panel beralih dan selanjutnya kita akan menuju ke pulau pemenang di mana kita akan bisa melihat bagaimana kondisi yang terjadi dari pertarungan Trafalgar Law melawan Kurohige dan juga kawan-kawannya. Kondisi yang dialami oleh Law dan juga kawan-kawannya sangat mengenaskan yang dimana kita bisa melihat Polar Tank benar-benar hancur terbelah menjadi dua bagian di bawah laut. Kurohige berkata, dengan tidak adanya kapalmu sekarang, kalian semua tidak bisa dipanggil seorang bajak laut. Kau tidak akan bisa kabur dariku. Di depan dari mereka semua terlihat Law dan juga Beppo sudah terlihat kehabisan energi dan juga lemas. Kurohige kembali berkata, ingat 100 jantung para bajak laut yang kau ambil pada saat kejadian di Rocky Port. Mereka masih bersembunyi ketakutan di pulau bajak laut. Jika aku membawa jantungmu ke mereka, mereka semua akan mengangkat cangkir untuk merayakan hal itu. Nah, saat Kurohige mengatakan ini, terlihat Beppo mengingat perkataan dari Chopper dengan bisa menggunakan obat yang membuat tubuhnya berubah menjadi sulong. Kurohige kembali berkata, sebaiknya aku jual ataukah aku pakai kemampuan dari buah iblis OP-OP-mu? Apakah itu benar bisa membuatmu abadi? Dan kemudian tiba-tiba saja Beppo memakan obat yang diberi oleh Chopper. Dia pun berubah menjadi wujud sulung dengan terlihat penampilannya berubah menjadi beruang yang benar-benar ganas dan terlihat sangat besar. Dia berkata, menjauh dari kaptenku. Para kru dari Kurohige kaget, apakah itu adalah sulong? Kemudian Beppo pun bergegas membawa tubuh Law kabur dengan cara berenang ke lautan menjauhi kru dari Kurohige. Di sana Law masih tampak sadar dan berkata dia tidak bisa meninggalkan krunya di sana. Beppo menekankan bahwa mereka tidak bisa kembali ke sana. Kami datang sejauh ini dari North Blue. Bukankah kita berjanji jangan ada satu orang pun yang akan mati? Kita bahkan mengatasi hal yang begitu sulit bersama. Jadi tolong kapten, jangan mati untuk kami. Aku mohon jangan mati. Chapter 1081 pun ditutup dengan kata-kata narator yang mengatakan bahwa di pulau pemenang, tepatnya di dunia baru, Trafalgar Law dan bajak laut hati benar-benar sudah dikalahkan. Yups, jadi sekian saja ya pembahasan mengenai review chapter 1081 ini. Bagaimanakah menurut kalian dengan pertarungan dari murid dan juga mentor ini? Siapakah yang kira-kira akan memenangkan pertarungan mematikan di Hachinosu ini? Mungkin dari kalian punya pendapat ataupun teori liar? Silahkan berdiskusi di kolom komentar ya. Yups, jadi sekian saja pelayaran kita hari ini. Kita akan menuju pulau berikutnya untuk chapter selanjutnya yang tentunya akan lebih mendebarkan lagi. Terima kasih ya dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama hari ini. Mohon maaf jika Tamagon ada salah-salah kata. Dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.